orang. Berapa orang Pak Toto? 16. 96 anunya 16 sekarang, Bu. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya nanti jam 2 kita langsung mulai ya. Atau jam 2:05. Bu Baria, berdoa dulu. Air close dulu. Iya, Pak. Pak Toto, Bu Ria, tolong raise hand-nya ya, tombol raise hand-nya dinyalain. Sudah kelihatan ya share screen-nya Andy? Belum ya? Share dulu ya. Bu Ria, senyum dong. Bu Erna, nanti minta tolong kalau MD lupa untuk ininya daftar hadir ya Bu Erna ya. Iya. Oke. Ibu yang share atau saya? Ibu aja ya. Bu Erna. Ya, oke. Siap. Siap. Oke. Anak siapa ini anaknya Bu Yumaro? Iya Bu Yumaro. Oh bukan, siapa Bu Yumaro? Oh, anaknya Bu Siti Sohra. Bu Siti Sohra itu masih gelap loh. Assalamualaikum Bu Siti Sohra. Siapa itu Pak? Oh, itu anaknya Bu Siti Sohra ternyata ya. Waduh. Bu Siti. Mana? Pak dihidupin dulu kameranya. Bu Hijrah, dihidupin dong kameranya. Pak Sugeng, oh Pak Sugeng, kita loh nggak janjian Pak Sugeng. Kok bisa pakai kamera? Mama Bu Bari. Bu Erna tuh baju apa ya? Baju hijau ya? Hijau, beda. Ada Bu Hijrah. Assalamualaikum Bu Hijrah. Selamat siang Bunda Dayang, Suryani, apa Selamat kabar? siang. Bu Jen, alhamdulillah baik Bu Jen. Bu Jen nyalain dong videonya. Ntar dulu pakai belum Kita nggak mau sapa-sapa Bu Hijrah. Soalnya ketemu Pak Prapto nanti nggak enak. Kenapa Pak? Oh gitu kan. Tanda. Oke. Padahal Pak Prapto ketemu Bu Jen tuh. Iya, mau pergi ke mana? Jalan, Pak? Ke pantai mana tuh Pak? Mau. Amal, Bu. Oh iya. Siap pegang kamera Pak ya. Bu Jen diajak ngobrol aja Pak Prapto, Bu Baria, Bu Erna biar nggak tegang ya. Iya. Kita ajak ngomong terus pokoknya. Gitu, Bu. Ini mah. Halo Bu Hijrah, Iya, apa kabar Bu Hijrah? Cantik. Hai Ibu. Bu Hijrah berbaju biru. Iya, jilbab yang biru. Oh, jilbab biru. Bajunya apa bajunya? Merah kah? Kalau merah sama MD. Kita nggak janjian loh Bu Hijrah. Iya. Bu Hijrah tolong dong Pak Sugeng, Bu Hijrah, Bu Ria, Pak Toto raise hand-nya ditekan ya di reaction. Itu ada tombol raise hand. Bisa ditekan semua. Ini tanda bahwa kita semua siap untuk belajar, siap untuk berbagi, dan siap untuk mengimbaskan ilmu kita kepada teman-teman kita. Toto, Pak Sugeng ada. Bu Yumaro, makasih. Bu Hijrah. Yang raise hand, Bu Hijrah. Yang raise hand. Nggak ada ya? Ada sudah. Saya nggak ada. Nanti nggak ada. Oh iya, apa kalau nggak ada jempol ke atau love ke Bu Retno, tolong dong. Yang masih 5 menit lagi. Ya. Yang raise hand ini 6 participants.
Nah, untuk tombol raise hand, Mana mau main HP rebutan HP nama? Apa saya enggak? Enggak, sudah sana. Kamu dari tadi enggak Oh, tanya. aduh, ini siapa ini? Sana. Mbak Wuri minta tolong ya di mute aja dulu, Mbak. Oke. Ini kok diam semua ya, dari tadi MD yang ngomong. Hujan mana ini hujan. Assalamualaikum Bu Yuni, Ibu Hafi, Ibu Rahmi, Bu Desi, Bu Siti Sohra, Bu Dona, Pak Sofyan, Bu Yani, Bu Yani, Bu Endang. Ya. Ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya. Ayo kita tekan dulu tombol reaction-nya untuk raise hand. Bu Erna nggak bisa ya sama Bu Baria? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Bu Hijrah sudah, Bu Ria. 4 menit lagi kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Ada Pak Sumardiana. Ada Pak Sumardiana. Assalamualaikum Pak Sumardiana. Oh, ya, Bu, sambil jauh ya. Iya, iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Lah. Ya Pak, terima kasih loh Pak. Ya. Ini. Pak, ya. Siap Pak. Oh, Bapak lagi. Oke, lagi perjalanan. Selamat ya Pak ya. Terima kasih Pak atas infonya untuk kegiatan kita Lokakarya 7 dan 8. Salam sehat. Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Sumardiana. Ya Pak. Oke, kita juga sudah ada Bu Fitria, sudah angkat tangan. Bu Siti Sohra udah kelihatan dindingnya. Waduh, mantap. Wah, laptopnya juga sudah kelihatan. Oke. Ada Bu Wiyani, ada Bu Rahmi, Bu Wiwi, Bu Rosna, Bu Dona, Bu Jena videonya. Nyalain dong videonya. Bapak Ibu sudah kelihatan layar saya? Bu Hijrah udah kelihatan? Kelihatan. Iya, oke. Alhamdulillah. Kelihatan, Bu. Yuma. Kelihatan. Iya, alhamdulillah. Kita 4 menit lagi ya, kita mulai. Teman-teman, nanti daftar hadirnya akan di-share di chat ya, di chat box. Jadi nanti teman-teman bisa ngisi ke situ. Nanti insya Allah untuk kedepannya kita akan sama-sama berbagi, sama-sama membersamai, dan sama-sama menginspirasi. Ibu Hijrah juga seorang penulis, kenalkan di situ penulis buku fiksi maupun non-fiksi, guru SMA 1 juga ya. Saya kenalkan, Bu Hijrah bisa say hello dulu. Iya, halo. Waalaikumsalam. Juga ada Bu Salam kenal, Bu Jen Hijrah. yang alumni guru Salam prestasi. kenal Bu Jen. Ya, bisa di-mute kembali Bu Hijrah dan Bu Jen. Bu Jen bisa dinyalakan dulu speakernya sama videonya dong Bu Jen. Teman-teman mau kenal juga. Ya. Oke, Bu Jen juga alumni ya, alumni Gupres juga di tahun 2018-2019 ya Bu Jen ya. Say hello Bu Jen sama teman-teman, tapi nyalakan videonya. Halo Bu Jen. Oke. Ya, apalagi pemateri kita hari ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka juga sangat kompeten ya di bidangnya ya. Seperti Pak Suprapto, kemudian Bu Bahria, dan juga Bu Erna. Nanti kita akan kenal-kenalan lagi sama mereka, sekaligus MD akan membacakan profil diri mereka sebelum nanti mereka menyampaikan materinya ya. Oke semua, ini kira-kira jam berapa sudah Pak Prapto? 13.59 Bu. Oh, 1 menit lagi ya, kita tepat waktu ya. Pak Prapto nanti pimpin kita berdoa, tapi nanti MD kasih aba-aba dulu ya. Bu Ria, untuk daftar hadir sudah saya share. Ya, oke.
Oke, sudah tepat ya, jam 2. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat semuanya dan ibu-ibu yang luar biasa. Alhamdulillah. Wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua di sini dalam rangka membersamai bersama, belajar bersama, menginspirasi bersama, dan berbagi hal-hal yang mungkin akan sangat menginspirasi teman-teman kita semua di sini, terutama para guru hebat di Kalimantan Timur dan juga guru hebat Nusantara. Kita beri aplaus meriah untuk pertemuan kali ini ya. Kita bisa beri aplausnya dengan menggunakan stiker yang ada di video Bapak Ibu, bisa ditekan sekarang ya. Jangan lupa raise hand-nya akan tetap berada di situ karena itu sangat upaya membuat kita semangat belajar dan kita siap untuk berbagi ya. Bapak Ibu, hari ini kita sudah kedatangan 3 pemateri yang akan menyampaikan best practice mereka atau pengalaman terbaik mereka selama mengajar di sekolahnya. Ini menjadi sebuah keunggulan bahwa karya best practice itu menjadi sangat bermakna, menjadi sangat bermanfaat ketika itu dibagikan oleh orang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu guru semuanya di sini memiliki pengalaman terbaik untuk siap dibagikan kepada orang lain. Bapak Ibu, seperti biasa saya akan kenalkan diri saya sebagai keynote speaker pada siang hari ini. Saya juga akan sebagai moderator yang sekaligus akan memandu pembicara pada siang hari ini dan juga akan menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan sekitar best practice yang akan disajikan oleh para pembicara kita siang hari ini. Berikut adalah profil saya, mungkin bisa dibaca. Alhamdulillah, semua ini adalah anugerah dari Allah. Kekuatan ini adalah kekuatan dari keluarga saya, suami saya, anak-anak saya, dan juga saudara saya, teman-teman semua saya yang hebat di sini. Karena kehebatan mereka, kekuatan mereka, saya bisa ada di sini. Kita sama-sama belajar, berbagi juga apa yang sudah kita pelajari dari dulu sampai saat ini. Dan ini adalah bukti ketika kita bersama, kita bisa maju bersama dan juga hebat bersama. Bapak Ibu, berikan saya tepuk tangan dong dari stikernya aja. Atau dengan begini aja Bapak Ibu bisa memberikan energi positif dan juga kita akan semakin bersemangat dalam berbagi dan menginspirasi. Bapak Ibu, menulis juga adalah suatu kebutuhan menurut MD dan juga mungkin guru-guru yang ada di sini, Bu Hijrah juga seorang penulis. Kita semua menganggap bahwa menulis itu, Mbak Wuri minta tolong Mbak Wuri di mute yang lain dulu. Mbak Wuri, Bu Erna, tolong di mute dulu yang lain ya. Oke, makasih. Jadi menulis itu adalah sebuah kebutuhan, sebuah aksi yang memang harus dilakukan. Karena kalau kita tidak menulis, tidak akan mungkin kita bisa menyemai sebuah isi karena setiap kita adalah idea maker maksudnya kita semua adalah pembuat ide, kita semua adalah konseptor dari apa yang ada dalam benak kita. Oleh karena itu tetaplah berbagi dan menginspirasi. Saat ini MD berada di komunitas Guru Hebat Kaltim yang muaranya juga akan menampung semua inspirasi, semua ide, dan semua karya yang Bapak Ibu buat. Yuk kita maju bersama melalui komunitas ini agar komunitas ini semakin hidup dan mewakili apa yang menjadi aspirasi guru. Bapak Ibu di sini mudah-mudahan bisa terdengar ya videonya, tapi kalau tidak nggak apa-apa, nanti saya akan beri linknya melalui chat box. Belum terdengar ya? Terdengar? Terdengar? Terdengar Bu Hijrah? Belum Bu MD. Belum. Belum MD. Belum ya? Oke, Belum. kalau tidak terdengar nggak apa-apa, kita skip aja. Kita skip aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Bapak Ibu, alhamdulillah juga
Kementerian dan Dirjen GTK, guru dan tenaga kependidikan juga sangat mendukung adanya komunitas praktisi Guru Hebat Kaltim. Kenapa? Karena ini akan menjadi wadah buat kita semua agar kita senantiasa bersatu, bersama, berbagi, menginspirasi, dan membersamai. Jadi jangan sampai komunitas ini bubar hanya karena kita tidak bisa meluangkan waktu untuk berbagi. Karena berbagi itu membuat kita bersinar dan sinarnya akan menerangi kita dan bukan hanya kita juga mampu menyadari keluarga kita termasuk anak-anak kita. Ada yang suri. Iya, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu guru hebat, di sini untuk Guru Hebat Kaltim sendiri kegiatannya beragam ya. Yang pertama kali kita sudah melakukan kegiatan penulisan karya memoir melalui blog. Jadi Blogspot ini sudah kita lakukan tanggal 2 April 2021 dulu dan sudah banyak juga guru-guru yang menulis di Blogspot. Namun nanti karyanya akan dibukukan ketika tulisannya sudah lumayan banyak ya, ketika sudah ada 50 guru menulis bersama, namun nanti akan dibagi menjadi beberapa edisi agar semuanya bisa dihitung angka kreditnya. Oke, kita lanjut lagi ke podcast. Kita juga di Guru Hebat Kaltim ini memiliki podcast Bapak Ibu, jadi nanti kalau Bapak Ibu berkenan menjadi narasumber kami dan ingin berbagi melalui dunia broadcasting, Bapak Ibu juga bisa membuat list atau mendaftar nanti di nomor saya sendiri atau nomor teman-teman yang memang tergabung dalam Guru Hebat Kaltim dan Bapak Ibu bisa menjadi narasumber kami dan yang akan nanti kami wawancara untuk berbagi melalui dunia broadcast. Ya, nama podcast kita adalah Teacher's Talk. Jadi di sini Teacher's Talk itu adalah semacam berbagi ya, program berbagi guru dan juga bukan hanya guru kita yang secara institusi ini kita mengajar di sekolah, tapi juga guru seorang ibu rumah tangga, guru seorang bapak yang juga bisa bekerja di instansi lain namun dia tetap mengajar anak-anaknya di rumah. Itulah yang akan kita lakukan secara berkala ya. Jadi nanti dijadwalkan dalam podcast Teacher's Talk. Nanti kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk ikut dalam kegiatan broadcast kami, Bapak Ibu juga bisa nanti untuk menulis di chat box-nya dan kami akan akomodir Bapak Ibu yang ingin tampil di podcast kami. Ya. Oke, Bapak Ibu juga di Guru Hebat Kaltim juga kita berusaha untuk menggali potensi diri, berusaha menyemai bersama, menyatukan semua persepsi dan mimpi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita juga bekerja sama dengan dunia internasional melakukan kolaborasi dan training bagi para guru, kepala sekolah, dan pengawas Indonesia melalui transformasi digital dalam forum International Collaboration. Nah, di sini kita sudah coba untuk berkomunikasi dan menggalang kerjasama dengan Greece atau Yunani untuk menerapkan atau menyosialisasikan program transformasi digital. Dan ini sudah dilakukan juga di tahun kemarin ya Bapak Ibu ya. Bukan tahun kemarin, di tahun ini, tepatnya di 3 Maret 2021. Dan juga kita punya training Microsoft Office 365 dan kita sudah lakukan untuk mengajar 295 guru di Balikpapan. Dan sebentar lagi sekitar tanggal 18 sampai 21 Agustus 2021 kita akan kembali mengajar hampir 1.000 guru yang ada di Kalimantan Timur untuk belajar lagi tentang Office 365 dan bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam Office 365 dan ini akan menjadi sarana buat kita agar kita bisa berkembang dan setara dengan apa yang teknologi harapkan buat kita. Oke Bapak Ibu, kemudian kita juga ada pelatihan-pelatihan ya, terutama yang terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan juga kelas berbagi seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat kita sudah mendidik para guru untuk senantiasa meningkatkan diri untuk bisa naik pangkat karena itulah peningkatan karir seorang guru. Kalau untuk yang setiap karya yang kita buat adalah rekam jejak kehidupan yang mestinya kita harus simpan dan bagikan pada orang lain. Dan insya Allah itu akan indah pada waktunya. Ya Bapak Ibu, kemarin kita juga sudah berbagi ilmu ya dengan Ibu Yeni dan Bu Nurmala yang menjadi pembicara pada seri pertama Guru Berbagi dan Berkarya di Tengah Pandemi
Bapak Ibu, ini akan menjadi sarana, sekali lagi sarana buat kita agar kita senantiasa membersamai, menginspirasi dan memberdayakan ya. Oke, selanjutnya kita juga sudah insya Allah menggalang kerjasama dengan Diskominfo terkait dengan Ngopi Sore. Ngopi Sore ini adalah program pendidikan yang juga digagas oleh Diskominfo dan ini akan menjadi peluang buat kita agar kita juga bisa masuk ke sana dan semakin mewarnai dunia pendidikan dari berbagai unsur ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian kita lanjut ke Teacher Award 2021. Nanti di sini kita akan juga, Guru Hebat Kaltim pun akan mengadakan acara Teacher Award, jadi ajang penghargaan bagi guru. Ini akan menjadi salah satu agenda kita yang insya Allah akan diikuti oleh guru seluruh Kaltim pada khususnya, dan jika ada guru lain yang berada di luar Kaltim pun bisa ikut. Ya Bapak Ibu ya, nanti untuk juknis dan teknisnya akan MD beritahukan di slide selanjutnya. Nah, di sini adalah Teacher Award Schedule. Jadi yang pertama kali Bapak dan Ibu akan mengisi biodata dan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ada dalam link yang akan MD berikan. Nah, yang kedua, tahap 2 adalah presentasi karya best practice. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak dari 3 pemateri kita yang handal ini, bagaimana menulis best practice dan bagaimana mengimbaskannya kepada teman-teman, baik melalui webinar maupun pertemuan secara offline. Dan ini menjadi sebuah karya atau kinerja kita bahwa sebagus-bagusnya best practice adalah ketika itu menjadi bermakna dan bermanfaat untuk sesama. Nah, kemudian setelah presentasi karya best practice, kita lanjut ke wawancara online ya. Ini ada tanggal-tanggalnya di sini Bapak Ibu, nanti saya bagikan ya semua juknis untuk Teacher Award Schedule, dan kemudian ada pengumuman top 5. Nah, kemudian ada praktik mengajar. Mbak Wuri minta tolong di mute dulu yang masih hidup speakernya. Bapak Ibu minta tolong. Bu Erna bisa minta tolong dulu. Bu Erna udah jadi co-host ya. Oke, kemudian setelah pengumuman top 5, kita juga lanjut ke praktik mengajar baik secara online dan offline. Nah, kemudian ada pidato 1 menit tentang pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sini para juri akan menanyakan 1 pertanyaan terkait dengan pendidikan dan pengajaran, dan oleh sebab itu semua peserta atau peserta top 5 finalis maksudnya akan menjawab pertanyaan dalam waktu 1 menit. Kemudian pengumuman pemenang Teacher Award Guru Hebat Kaltim 2021 di setiap jenjang SD, SMP maupun SMA atau SMK ya. Oke, kemudian the judges ya, untuk juri-juri dari Teacher Award sendiri ini berasal dari praktisi pemerintahan. Ini rencana Bapak Ibu. Insya Allah ini akan terus kita giatkan dan kita gelorakan, dan mudah-mudahan guru bersemangat tetap berkarya di tengah pandemi dan tetap bersemangat walaupun kita memiliki aset yang sederhana dan hanya bisa digunakan dalam skala yang sederhana. Nggak usah takut, sederhana itu lebih memberikan kesan yang indah daripada kita terlalu luks atau mewah, tapi manfaatnya tidak terlalu banyak. Juga ada praktisi pendidikan dan saya sendiri sebagai juri nantinya bersama rekan saya Pak Bambang Herlandi dari MIE Educator, Master Trainer, kita bersama nanti akan menjadi juri untuk Teacher Award ini, dan juga salah seorang dari praktisi Guru Hebat Kaltim. Oke, nah kemudian untuk info selanjutnya, baik itu podcast maupun Teacher Award, nanti kita akan tetap menginfokannya. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dari grup webinar Semangat Berkarya, karena semua info akan kami berikan di sana. Oke Bapak Ibu, kita tidak terlalu berlama-lama untuk memberikan info terkait kegiatan yang digagas oleh Guru Hebat Kaltim. Saatnya kita mendengar pemaparan materi dari 3 narasumber kita yang luar biasa, yakni Pak Suprapto MPD, Ibu Bahria SPD MM, dan juga Ibu Erna Gunawati MPD. Namun sebelumnya saya akan tepuk tangan dong. Wihidra udah tepuk tangan. Wihidra, terima kasih ya, tepuk tangan terus buat MD. Oke, namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya profil dari teman saya hebat ini. Ya, Pak Suprapto pendidikannya sudah S2 ya, lulusan Universitas Negeri Malang. Nih prestasinya Bapak Ibu luar biasa ya. Pak Prapto senyum dong. Peserta List and Methodology for CLIL Purposes Program di University of Queensland in 2012.
pemakala pada Konferensi Nasional Pendidikan Matematika 5 di Universitas Negeri Malang tahun 2013, dan pastinya pelatih OSN SD Penajam Pasir Utara tahun 2010, 2014, dan 2018. Kita lanjut dulu ke pembicara kedua. Pembicara kedua kita ada Ibu Bahria SPD MM yang ngajar di SMP Negeri 1 PPU ya. Prestasinya Bu Bahria selain penulis buku juga alumni guru berprestasi tingkat SMP Provinsi Kalimantan Timur, dan pastinya ya sama seperti Pak Prapto juga penulis best practice. Bu Bahria juga penulis best practice. Karyanya asiknya belajar seni budaya dan juga bahagia di ujung senja. Wah, kalau di ujung pagi nggak bahagia ya? Taunya senja aja atau siang ya Bu Bahria ya? Senyum dong. Oke, kita tepuk tangan dong untuk Bu Maria ya. Oke, selanjutnya ada kita Bu Erna Gunawati MPD yang juga luar biasa dan sangat menginspirasi. Beliau adalah guru SMP Negeri 6 PPU yang juga seorang guru penggerak. Oh iya, MD sampai lupa. Pak Suprapto, Bu Bahria, dan Bu Erna ini adalah guru penggerak hebat, dan MD bersama mereka sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Ibu Erna adalah peserta CIMEO Kitab in Math se-Asia Tenggara 2012, trainer pada program Teacher Quality Improvement Program TAKIP dari Sabang sampai Merauke. Wah, kayak lagu aja ya Bu Erna. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Dan juga Bu Erna adalah instruktur nasional program PKM, peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi 2019. Jadi kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk narasumber kita pada siang hari ini. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Suprapto, guru SMP Negeri 5 PPU yang akan berbagi best practice-nya terkait dengan pojok literasi super. Silakan Pak Suprapto. Kita beri tepuk tangan yuk, teman-teman semua. Di stop share ya. Sabar ya Pak Prapto, bisa say hello dulu. Silakan, Bapak Suprapto sudah ada di sini. Ya. Terima kasih Bu Dayang atau MD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru hebat Nusantara. Baik, saya akan share dulu. Waalaikumsalam, Pak Prapto. Ya, Bapak Ibu Pak Prapto masih ini ya, start share screen-nya. Oke. Bapak Ibu bisa sambil nanti ya untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Suprapto, di slideshow aja Pak. Ya. Bapak Ibu, satu buku belum cukup membuat kita merasakan dunia. Tetapi melalui satu buku, itulah awal kita merasakan dunia. Saya Suprapto, guru matematika SMP Negeri 5 Penajam Pasir Utara, akan berbagi terkait dengan pojok literasi. Di mana tentunya pojok literasi tidak asing lagi, atau literasi tidak asing lagi karena belakangan ini sedang digalakkan ya, di mana tentunya di sekolah-sekolah sudah ada pojok literasi, madi maupun pojok baca. Di sini berawal dari pembelajaran di kelas, baik itu luring maupun daring, yang mana kita terlihat bagaimana kurangnya atau kesadaran anak dalam membaca buku. Nah, di sini pojok literasi yang saya buat ini tentunya berbeda dari pojok literasi yang ada, karena hanya saya yang memiliki pojok literasi, yaitu super, pojok literasi super. Nah, di sini kita lihat mengapa rendahnya anak-anak di kelas dalam literasi atau membaca. Yang pertama ya karena mungkin kurangnya ya fasilitas membaca di kelas dan ruang kelas yang kurang memadai. Kemudian sedikit sekali ya dan
sedikit sekali buku-buku yang ada di kelas sehingga anak-anak cenderung banyak main pada saat waktu luang, tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, diharapkan pojok literasi super ini dapat menumbuhkan kesadaran minat baca murid ya, dan sebagai sumber belajar yang berbasis lingkungan dan IT, dan membuat kelas jadi menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas murid. Saya mengemas pojok literasi ini, memang intinya ini Superman, ini Suprapto, jelas berbeda. Superman adalah tokoh ya, tokoh fiksi yang mana dia melakukan kebenaran, keadilan, kebebasan. Nah, Suprapto sendiri melakukan kebenaran, keadilan, dan kebebasan di dalam literasi. Untuk literasi super ini, ya, pojok literasi super jelas berbeda karena konsepnya dari anak untuk anak dan dikelola oleh anak, sehingga kedepannya anak akan senang dan kesadaran terhadap membacanya tinggi. Di sini akronim dari super yaitu SMART. Pojok literasi super mencoba untuk menyeimbangkan antara IQ, EQ, dan SQ, yaitu intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Nah, di sini langkah kerja dari SMART ini sendiri yaitu susun rencana. Jadi sebelum kita memulai akan membuat pojok literasi, sebaiknya kita susun rencana dengan diskusi pastinya dengan kepala sekolah ya, selaku penanggung jawab sekolah. Kemudian akronim super yang kedua yaitu U, unik, terdiri dari berbagai macam karya seni. Nah, di sini ada juga seni origami yang anak-anak otodidak belajarnya. Memang sederhana sekali, tetapi itu membuat anak bangga. Jadi untuk kegiatannya urung rembuk. Jadi bukan hanya kepada kepala sekolah, kita tetap musyawarah kepada anak-anak apa yang diinginkan anak di kelas, apa yang diinginkan anak dengan pojok baca, sehingga dia akan berkreasi sendiri. Dan kita hanya memberi contoh dan dorongan. Jadi kita hanya menuntun tapi tidak menuntut terhadap anak. Akronim yang selanjutnya yaitu positif. Nah, di sini pojok literasi berisi kata-kata motivasi yang mana kalimat motivasi dapat meningkatkan semangat murid dalam mewujudkan cita-cita. Nah, di sini kita memberikan metode RTS untuk menggapai cita-cita. Untuk akronim selanjutnya energik. Murid-murid memanfaatkan limbah yang ada di sekolah, yaitu berupa ranting maupun kardus atau yang lainnya, sehingga dia menghasilkan karya. Diharapkan kreativitas dan keterampilan di pojok baca ini mereka membuatnya sendiri ya. Nah, jadi diharapkan mereka bersemangat sekali. Bisa dilihat dari nanti foto-fotonya. Responsif ya. Di sini pojok baca yang pojok literasi yang saya miliki itu sesuai merespon dengan kondisi saat ini, yaitu sesuai dengan permintaan pembaca. Jadi di sini ada poster yang dibuat dengan menggunakan IT dan maupun kesepakatan kelas. Nah, sini untuk mengingatkan mereka, semua dibuat dalam dengan menggunakan IT atas permintaan dari kliennya ada atau pembaca. Selanjutnya, nanti ke depannya pojok literasi ini adalah salah satu alternatif strategi dalam menumbuhkan kesadaran minat baca murid SMP 5 Penajam ya. Memang kemarin-kemarin ada gerakan literasi tapi hanya sesaat karena itu program. Tapi ini berharap ke depannya akan berkelanjutan dengan mengimbaskan kepada kelas-kelas yang ada, yaitu pojok literasi super. Melatih murid untuk berkolaborasi. Jadi bagaimana kita menghargai murid kita dan bagaimana murid juga saling ya mendukung satu sama lain. Nah, dan diharapkan pojok literasi ini pojok literasi super ini dapat menjadi alternatif sumber belajar. Nah, hasilnya tentunya dapat dimanfaatkan oleh semua guru, murid ya tentunya dan warga sekolah. Membawa dampak yang luar biasa terhadap keterampilan murid dalam membaca, menulis, dan berinovasi. Di sini saya bersama guru praktik saya, yaitu Ibu Dayang Suryani, yang banyak membantu saya dalam membuat pojok literasi dan teman-teman sejawat dan murid di SMP Negeri 5 Penajam Pasar Utara. Nah, akhirnya buku adalah pembawa peradaban. Tanpa buku, sejarah sunyi. Sastra itu bodoh, sains lumpuh,
Pemikiran dan spekulasi terhenti. Buku adalah mesin perubahan, jendela dunia mercusuar yang didirikan di laut waktu. Dikutip dari Barbara Weitzman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau lebih ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Toto. Ya, Pak Toto keren banget ya. Superman dan Super Toto itu yang saya terus semangati Pak Toto, bahwa Pak Toto ketika kita berada di tengah anak-anak, kita harus menjadi super agar anak-anak itu semakin kuat dan bersemangat dalam belajar. Terima kasih ya Pak Toto sudah berbagi ilmunya tentang bagaimana memanajemen literasi super supaya anak-anak bisa berkembang dengan super dan berkembang dengan energi yang luar biasa beserta komitmen dalam hati untuk menggerakkan budaya baca, budaya menulis, dan budaya berbagi. Terima kasih ya buat Pak Prapto. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Suprapto atau Super Toto. Oke, Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh Pak Toto, nanti bisa ditulis di chat box-nya atau nanti bisa ditanyakan secara langsung, tapi bukan saat ini ya. Jadi nanti setelah semua pembicara menyajikan materinya, baru Bapak Ibu bisa bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan. Ya, jadi baik Bapak Ibu, Wijra senyum terus ya. Bapak Ibu, kita lanjut ke pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Bahria, yang juga sangat menginspirasi kita semua dengan bagaimana sih Bu Bahria mengemas sebuah inovasi, sebuah karya untuk memberikan penghargaan plus-plus kepada peserta didik. Kita persilakan Ibu Bahria, Guru SMP Negeri 1 PPU. Beri aplaus yang meriah Bapak Ibu, boleh ditekan-tekan tombolnya untuk like atau juga untuk applause. Ya. Oke, silakan Ibu Bahria. Assalamualaikum Ibu Bahria. Ibu Bahria bisa dengar MD? Oke. Oke, ya. Silahkan Ibu Bahria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang ada di webinar siang hari ini. Terima kasih untuk komunitas guru hebat yang sudah memfasilitasi sehingga kami bisa berada di webinar ini. Penghargaan bagi siswa berkarakter plus di SMP 1 Penajam Pasir Utara. Jika pada seorang anak menonjol akhlak baik, perbuatan terpujinya, maka ia patut dimuliakan, digembirakan, dan dipuji di depan orang banyak untuk memberikan semangat berakhlak mulia dan berbuat terpuji. Peserta didik saya memiliki keberagaman dalam hal karakter. Saya sebagai guru berusaha memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Sekolah saya tidak melahirkan lulusan-lulusan yang hanya bagus dalam bidang akademik, tetapi juga terampil dalam mengolah akhlak mereka. Perkenalkan, inilah siswa berkarakter plus yang saya tampilkan. Pembentukan karakter merupakan salah satu jawaban atas persoalan kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar selama ini. Bagaimana menumbuhkan karakter siswa, salah satunya dengan karakter plus. Pembentukan karakter tidak hanya semata-mata kita dapatkan di sekolah, tapi juga kita dapatkan di luar. Jadi bagaimana kita mengarahkan siswa kita, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita, sehingga
karakter mereka terbentuk dan menghasilkan karakter yang berbudaya positif. Nah, untuk membentuk karakter yang berprestasi pada diri anak membutuhkan proses. Prosesnya apa? Yaitu bagaimana kita memberikan anak-anak penghargaan dengan memberikan bintang prestasi. Selama ini kita hanya memberikan anak-anak penghargaan itu berupa hadiah. Kali ini saya akan memperkenalkan best practice saya yang berjudul dengan memberikan bintang prestasi pada siswa berprestasi. Oke, baik. Proses pembuatan papan di sini untuk membuat bintang prestasi membutuhkan proses. Prosesnya apa? Di sini saya menggunakan aset sekolah yang ada di sekitar. Nampak terlihat pembuatan papan untuk membuat papan kriteria. Nah, bintang prestasi ini bisa dibuat, bisa digantung nanti di papan kriteria. Gimana caranya nanti kita lihat. Oke, ini adalah salah satu atau beberapa teman yang membantu di komunitas praktis di sekolah beserta stakeholder yang membantu pembuatan papan kriteria. Oke. Nah, hasil dari kerjasama kolaborasi kami tadi menghasilkan sebuah papan kreasi, papan prestasi di kelas saya. Dan ini nanti rencananya akan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah agar semua kelas punya papan prestasi. Jadi papan prestasi ini gunanya untuk membangkitkan semangat belajar siswa kita di dalam kelas. Oke, Bapak Ibu, sepertinya Bu Bahria sedang ada kendala teknis ya. Jadi nanti kita tunggu lagi Bu Bahria untuk berbagi tentang papan prestasi dan bintang prestasi plus. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti seperti ini ya, papan prestasi plus dengan bintangnya ini adalah merupakan sebuah karya inovasi yang digagas dan dilakukan oleh Ibu Bahria. Dan ini sekaligus sebagai bukti bahwa ketika kita ingin mengajak anak kita untuk membawa dirinya menjadi seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila, kita harus memberikan imbalan dan juga hadiah. Karena setiap orang pasti memiliki kecenderungan untuk mendapatkan hadiah dan mereka pasti bahagia ketika mendapatkan hadiah dari gurunya. Hadiah tidak mesti harus berupa barang, tapi bisa berupa tepuk tangan, senyum, atau nilai ekstra yang sekiranya bisa menggali semangat peserta didik agar mau berupaya belajar yang baik, berakhlak yang baik, dan juga merebut hati gurunya. Saat ini kita hanya dihadapkan pada pembelajaran online yang pastinya akan minim sekali motivasi dan pemberian hadiah atau sesuatu yang bisa mengajak anak-anak untuk semangat belajar dan semangat menghargai sesama. Bapak Ibu, sekali lagi, jadikan kelas online ini menjadi sebuah wadah bahwa kita pun bisa memberikan motivasi yang lebih kepada anak-anak agar senantiasa berlomba dan berkarya demi kebaikan. Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Bahria ada di sini kembali dan melanjutkan mempresentasikan, ya Bu Erna? Sepertinya ada Pak Kadis di sini. Ya. Nanti kita akan bicara dengan Pak Kadis ya, Ibu Erna. Terima kasih. Ya, Pak. Baik. Ya. Oke, Mbak Wuri minta tolong lagi. Untuk di-mute yang pesertanya. Iya. Bu Bahria sudah kembali lagi Bapak Ibu. Iya, kita akan melanjutkan presentasinya. Enggak apa-apa Bu Bahria. Silakan Bu Bahria. Saya lanjut. Nah, di sini ada bintang prestasi. Kenapa saya katakan bintang prestasi? Karena ini berbentuk bintang. Nah, setiap anak saya yakin dan saya harap mereka mampu mendapatkan bintang prestasi. Kenapa? Untuk hal terkecil, mereka bisa mendapatkan bintang. Di dalam pembelajaran saya, jika
anak-anak selesai mengerjakan tugas, saya akan memberikan bintang. Bukan hanya di bidang akademik aja, tapi di bidang yang lain juga, misalnya seperti mereka rajin membersihkan kelas, dan saya rasa semua anak bisa melakukan hal ini. Dan itu saya akan memberikan bintang. Dan pemberian bintang ini akan berjalan setiap hari. Dan tidak menutup kemungkinan anak bisa mendapatkan kurang berarti ada ini dua kan? hari. Kan 5 barang. Pelajaran seni budaya. Oke. Aku. Faktor pendukung. Siswa senang dengan pemberian prestasi. Terlihat dari wajah mereka sangat senang dengan mendapatkan bintang prestasi ini, karena reward ini merupakan strategi seorang guru untuk mendapatkan kelas yang yang interaktif dan membangkitkan semangat belajar bagi peserta didik. Peserta didik juga pastinya sangat senang mendapatkan bintang seperti ini. Oke. Ini saya berikan satu tutorial bagaimana penyematan bintang prestasi di papan kriteria. Oke. Satu anak mendapatkan bintang. Jelas namanya di sini sudah tertera. Jadi mereka akan menempel sesuai dengan kriteria penilaian yang mereka miliki, yang mereka dapatkan di hari itu. Dan ini hanya berlaku 1 hari. Minggu depan jika bertemu lagi di ruangan saya, mereka akan mendapatkan bintang yang berbeda dengan kriteria penilaian yang berbeda tentunya. Dan saya rasa semua anak pasti senang dengan bintang prestasi seperti ini. Kenapa saya menggunakan bentuk fiber seperti ini dengan papan yang dicetak ya? Karena ini untuk jangka panjang. Sebenarnya bisa aja sih menggunakan kertas atau karton, tapi itu tidak hanya berlaku 1 tahun ya, karena dalam bentuk tulisan. Kalau ini sengaja saya kosongin untuk beberapa di kriteria di sini. Jadi jika suatu saat nanti ada kriteria yang lain yang bisa saya masukkan, saya akan tulis di sini. Jadi untuk menambah kriteria penilaian. Untuk saat ini saya hanya menggunakan 4 aja, selebihnya nanti disesuaikan dengan kondisi di dalam kelas. Oke. Pemberian bintang prestasi ini mendorong untuk selalu berbuat kebaikan, sehingga kita tidak tahu bahwa akan melahirkan karakter-karakter akhlak mulia yang baik pada siswa. Budaya positif akan tercipta, sehingga tercipta karakter yang baik yang berkelanjutan. Jika budaya positif tercipta di dalam, bukan tidak mungkin akan membentuk karakter siswa yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sejatinya, pendidikan yang memerdekakan anak adalah bagian dari tanggung jawab kita semua. Kita bertanggung jawab memanusiakan manusia seutuhnya. Terima kasih pengajar praktek pendidikan guru penggerak saya, Bu Dayang Suryani, yang sangat menginspirasi saya sehingga saya bisa berada di sini. Terima kasih atas ilmu sudah 7 bulan ini. Semoga ilmunya barokah dunia akhirat. Terima kasih Bu Dayang. Hargai usaha Anda, hargai diri Anda. Penghargaan pada diri akan membawa Anda menuju disiplin diri. Saya Bahria pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah ya Bapak Ibu ya untuk penampilan kawan kita hebat Ibu Bahria. Yuk beri tepuk tangan. Saya kok sampai terharu ya Bu Bahria. Oke, Bu Bahria, terima kasih atas intonasinya yang lemah gemulai seperti seorang penari ya, yang menari di depan panggung dan sangat lemah gemulai. Bapak Ibu, Ibu Bahria ini adalah seorang penari juga, seorang instruktur tari yang senantiasa melahirkan peserta didik yang berprestasi, khususnya dalam bidang tari ya Bu Bahria ya. Semangat terus Bu Bahria, semangat mengajar, semangat berbagi kebaikan kepada peserta didik,
Dan bintang prestasi adalah sebuah pelengkap bahwa ketika kita ingin mengajak anak untuk berprestasi, baik secara akademis dan non-akademis, maka anak akan semakin termotivasi dengan adanya bintang prestasi plus. Kita beri tepuk tangan yang meriah ya untuk Ibu Bahria. Oke, tidak berpanjang-panjang lagi, kita sambut saja guru hebat kita selanjutnya, yaitu Bu Erna, seorang guru matematika dari SMP Negeri 6 Penajam Pasir Utara. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Erna. Yeay. Silakan Bu Erna. Ya, sepertinya Bu Erna juga terkendala koneksi ya. Oh, tidak. Oke. Ya, Bu Erna, bisa beri jempolnya sama MD? Oke. Suaranya di unmute dulu. Iya, oke. Silakan Bu Erna. Di unmute dulu suaranya. Bu Erna? Belum kedengaran? Speakernya mungkin di unmute dulu Bu Erna. Sudah. Ya, Sudah oke. bisa, Bu? Ya. Sudah? Sip. Oke. Silakan Bu Erna. Sebentar. Oke. Oke. Terima kasih atas kesempatan Ibu Dayang yang sudah diberikan. Bapak Ibu, menjadi tua adalah pasti, menjadi dewasa adalah pilihan. Menghadirkan kedewasaan dalam berpikir maupun berperilaku, serta karakter pada diri siswa adalah impian saya yang ingin saya wujudkan sebagai seorang pendidik. Karena saya yakin dan percaya bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar dan maju jika generasi kita yang akan datang memiliki tidak hanya ilmu, tapi juga akhlak, menjadi generasi yang beradab dan berkarakter. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Erna Gunawati. Saya dari SMP Negeri 6 Penajam Pasir Utara. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menampilkan best practice saya dengan judul Strategi In and Out dalam mengembangkan budaya hidup bersih di SMP Negeri 6 Penajam Pasir Utara. Seperti yang kita lihat dan kita rasakan sekarang ini, Bapak Ibu, adanya perubahan paradigma dalam pembelajaran akibat pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir sampai dengan saat ini, di mana pembelajaran tatap muka berganti menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran online. Kita menyadari sepenuhnya bahwa pembelajaran daring ini memerlukan energi yang lebih ekstra, di mana kita berjibaku dengan dunia maya untuk tetap menjalankan pembelajaran seperti biasanya. Saya sadar betul bahwa efektivitas daripada pembelajaran daring ini, terutama pada pembentukan karakter atau karakter building, sangatlah kurang. Oleh karena itu, saya menggagas atau menginisiasi pembentukan atau penumbuh kembangan karakter, terutama di sini saya ambil adalah karakter hidup bersih atau budaya hidup bersih. Kenapa saya ambil budaya hidup bersih, Bapak Ibu? Ini karena saya menyadari sepenuhnya bahwa penyebaran virus COVID ini dapat kita tanggulangi dengan kita menjaga diri, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan diri. Itulah sebabnya kenapa saya mengambil judul terutama penumbuh kembangan karakter ini pada budaya hidup bersih. Adapun strategi pemecahan masalah berkaitan dengan penumbuh kembangan karakter pada siswa, terutama budaya hidup bersih ini, usaha yang sudah saya lakukan sebetulnya berbagai macam. Namun saya menyadari sepenuhnya bahwa
strategi yang saya lakukan ini, yang akan saya tampilkan ini, menurut saya adalah strategi yang terbaik di masa pandemi, di mana strategi ini menggabungkan dua hal, dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah strategi atau inside the school, di mana kegiatan ini dilakukan di sekolah, yaitu menjaga kebersihan sekolah. Bapak Ibu tentunya bertanya-tanya, kenapa pada saat kegiatan pembelajaran daring ini kok bisa menghadirkan anak di sekolah? Ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, juga rekan-rekan saya di SMP Negeri 6, PPU. Kemudian saya memetakan siswa-siswi saya yang rumahnya dekat di sekitar sekolah. Kemudian saya melayangkan surat persetujuan ke orang tua bahwa putra-putri mereka diperbolehkan untuk hadir di sekolah untuk ikut dan menjaga dan melestarikan kebersihan serta merawat lingkungan sekolah selama masa pandemi. Jadi setelah mereka menyetujui, saya buatkan jadwal. Jadwal itu nanti dilaksanakan sehari, biasanya pelaksanaannya Bapak Ibu untuk setiap piket ini sekitar 4-5 anak dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan pelaksanaannya pun tidak serta-merta setiap hari mengingat pembelajaran daring. Jadi pelaksanaannya 1 minggu sekali atau tergantung cuaca bisa 2 minggu sekali. Kemudian strategi out, Bapak Ibu. Strategi out di sini kalau kita memperhatikan adalah outside the school atau di rumah, di mana kegiatan ini menjaga kebersihan di rumah dan di lingkungan sekitar rumah. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada tampilan layar, sebetulnya berbagai macam kegiatan, seperti yang digagas oleh arahan dari Kementerian Pendidikan, bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada murid. Jadi saya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak untuk melakukan kegiatan menjaga kebersihan ini. Sehingga anak bebas memilih kegiatannya sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka masing-masing. Ini hanya beberapa contoh kegiatan yang saya tampilkan Bapak Ibu. Walaupun sebetulnya banyak kegiatan selain ini. Bapak Ibu, untuk kegiatan strategi out sendiri, ini saya biasanya mengevaluasi sebelum kegiatan pembelajaran saya mulai. Jadi saya sisipkan pada RPP itu, kalau di RPP biasanya pada saat di kesiapan belajar. Jadi saya menanyakan anak kegiatan menjaga kebersihan apa hari ini yang sudah dilakukan. Jadi biasanya anak-anak menjawab banyak sekali karena memang bermacam-macam. Seperti tadi kita berusaha menjalankan apa yang diinisiasi oleh Kemendikbud Merdeka Belajar. Kemudian setelah kalau dari wawancara bersama dari diskusi bersama anak, kegiatan pembelajaran yang sudah dari berdasarkan pertanyaan itu, ada juga anak yang masih belum melakukan kegiatan menjaga kebersihan. Jadi dilakukanlah pendampingan dan bimbingan, biasanya melakukan kegiatan kebersihannya pada sore atau siang harinya. Bapak Ibu, di sini faktor pendukung dari kegiatan ini adalah yang pertama tentu support yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah. Di sini pun beliau juga hadir, Bapak Sugeng Subandi, juga rekan-rekan sejawat saya. Terima kasih sudah support yang luar biasa. Kemudian Ibu Dayang Suryani selaku pengajar praktek guru penggerak saya, orang tua dan murid, serta sumber daya alam di sekolah. Bapak Ibu, jika kita perhatikan di layar, ada kegiatan anak di situ, di mana membuat sapu lidi. Itu adalah pemanfaatan pohon kelapa yang ada di sekolah, di mana saya bersama rekan guru saya Bu Eni mendampingi anak membuat sapu lidi di sekolah yang digunakan untuk kegiatan atau kegiatan menjaga kebersihan di sekolah. Pemanfaatannya seperti itu Bapak Ibu. Pembelajaran yang kita dapat di sini adalah strategi in dan out,
merupakan strategi yang efektif menumbuh kembangkan karakter murid. Terciptanya lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah masing-masing. Kemudian yang terakhir, bermanfaat dalam pembangunan mental generasi bangsa. Di sini saya menganggap bahwa saya berharap bahwa budaya hidup bersih ini akan menjadi gaya hidup mereka ketika mereka akan berada di masyarakat. Sebelum saya tutup presentasi saya hari ini, izinkan saya mengutip kalimat bijak dari seorang tokoh yang sangat menginspirasi banyak orang. Beliau adalah penulis buku fiksi daripada Harry Potter, J.K. Rowling. Tidak peduli seseorang dilahirkan untuk apa, tetapi tumbuh menjadi apa mereka nanti. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Guru Hebat Kaltim yang telah memberikan kesempatan saya presentasi dalam program webinar Guru Berkarya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak Ibu, minta tolong untuk memberikan a big round of applause to Ibu Erna Gunawati. Boleh ditekan tombol aplausnya ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa ya Bu Erna, apalagi kata-kata motivasi yang terakhir yang sudah ditulis oleh J.K. Rowling ini semakin menambah semangat buat kita semua untuk senantiasa berkarya di tengah pandemi. Di sini juga hadir Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten PPU. Bapak, saya sapa dulu Bapak Alimuddin. Terima kasih sudah hadir di webinar Semangat Berkarya dan Semangat Berbagi Guru Hebat Kaltim 2021. Bapak Alimuddin bisa menyimak Dayang? Oke. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak Alimuddin ya, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nanti kita akan minta sedikit closing statement dari Bapak Alimuddin yang sangat mendukung, mensupport kita semua dan memberikan energi agar Guru Hebat Kaltim sebagai komunitas praktisi akan semakin maju dan berkembang dan turut serta berkontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kalimantan Timur dan juga di Nusantara. Kita beri lagi aplaus meriah ya Bapak Ibu semuanya melalui tangan kita aja ataupun dengan stiker. Terima kasih Bu Endang, Bu Desi atas stikernya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita sampai kepada question and answer, jadi pertanyaan dan jawaban yang akan dilihat dulu ya di chat box-nya. Kira-kira pertanyaannya ini ditujukan kepada siapa dan nanti para pembicara akan menjawabnya ya. Oke, ini ada sudah pertanyaan atau mau ditanyakan secara langsung boleh ya. Bisa ditanyakan secara langsung atau dengan menulis melalui chat box. Kita langsung ke Bu Hijrawati. Silakan Bu Hijrah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, saya senang dan sekaligus bersyukur bisa bergabung ya, karena beberapa kali ada semacam undangan ya, saya terlewatkan terus karena kondisi yang biasa lah ya. Alhamdulillah saya tadi sempat melihat ada informasi dari budaya yang ternyata saya masih bisa ikut untuk meramekan ini. Alhamdulillah. Ini saya tadi menyimak ya sambil tertawa-tawa, tersenyum bahagia dari Pak siapa tadi tuh ya yang membahas tentang ya literasi ya, pojok literasi, baca literasi baca ya, literasi pojok buku di kelas ya. Kemudian ibu siapa tadi yang juga saya simak baik-baik ya mengenai penghargaan berupa bintang plus ya. Aduh saya bukan main lah istilahnya Ibu guru ini. Kemudian yang terakhir tadi tentang lingkungan ya, berkaitan dengan lingkungan. Nah, yang mau saya tanyakan kalau tidak salah isi dari keseluruhan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu guru ini terkait mengenai
paparan tentang isi best practice ya Bu, benar ya Bu? Iya. Paparannya ya, isinya, terkait dengan isinya, bukan cara membuat best practice-nya, tapi isinya ya Bu ya, benar ya Bu ya? Nah, Yang terbaik dari yang sudah dilakukan di kelas. yang sudah Bu Hijrah, dilakukan, ya. Nah, begini, sebenarnya pertanyaan saya itu terkait dengan siswa ya, siswa yang kita ajar, karena best practice ini tentu secara langsung berkenaan dengan siswa kita. Nah, siswa kita di sini adalah siswa yang kita ajar ya, kelas ya Ibu, benar ya Bu ya? Betul, Nah, betul. hanya saja mungkin saya berpikir seperti ini, apakah praktek terbaik dari guru yang diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru ini, apakah menjangkau seluruh siswa? Karena kita tahu masing-masing siswa itu kan memiliki kesukaan, minat yang berbeda-beda gitu loh. Nah, kalau misalnya anak-anak itu disuruh membaca, misalnya membaca buku, oke lah itu membaca buku baik. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang lain yang sebenarnya dia sukanya musik gitu kan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti ini? Nah, begitu juga yang lingkungan tadi ya, hal yang berhubungan dengan lingkungan. Apakah anak-anak itu semuanya mau diajak untuk bekerja, ya bersih-bersih dan lain sebagainya. Mengingat anak-anak kan juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari latar belakang sosialnya lah, yang bisa kita ketahui di masyarakat itu juga berbeda-beda. Mungkin itu aja barangkali Bu, terlalu panjang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, ini Bu Hijrah ini karena dia penulis juga, jadi ngomongnya panjang dan lebar ya. Oke, enggak apa-apa Bu Hijrah. Nanti Bu Hijrah juga ada kesempatan untuk berbagi sama kita ya Bu Hijrah ya, tentang karya-karyanya ya. Oke, siap Bu Hijrah. Oke, sebelum dijawab oleh Pak Toto, Bu Erna, dan Bu Baria seputar pernyataan dan pertanyaan dari Ibu Hijrah, saya mau nyapa-nyapa dulu Ibu Nira. Terima kasih, Bu Nira adalah pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dan base-nya di SMA Negeri 1 Balikpapan. Assalamualaikum Bu Nira. Terima kasih sudah hadir ya. Ibu Nira Surya, terima kasih. Say hello. Bu Nira. Senang berada di sini. Senang. Bu Nira, saya kenal dulu Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, Bu Nira adalah pengawas berprestasi juga sampai ke nasional dan kita banyak belajar dan berkisah tentang kegiatan guru penggerak. Bu Nira? Nanti kita ngobrol ya. Oke, Bu Nira. Terima kasih ya Bu Nira udah datang di Komunitas Praktisi Guru Hebat Kaltim. Nanti kita bagi-bagi juga ilmu ya Bu Nira. Nanti Bu Nira ada satu sesi saya minta juga. Terima kasih Bu Nira. Ya, kita dengar dulu Pak Prapto, Bu Bahria, dan Ibu Erna. Silakan Bapak Super Toto. Terima kasih Bu Hijrah atas pertanyaannya. Begini Bu Hijrah, di akronim saya yang super kedua yang unik ya, unik ya, itu akronimnya unik. Tetapi di langkah kerjanya adalah urung rembuk. Jadi sebelum kita membuat pojok literasi, kita urung rembuk musyawarah kepada anak-anak apa yang diinginkan oleh anak-anak itu. Nah, nanti isi dari pojok literasi itu berupa apa? Bisa aja kalau dia musik ya musik. Jadi kita pojok literasi super makanya berbeda dari yang lain karena di situ melihat minat bakat. Jadi tersalurkan di minat bakat itu melalui pojok literasi. Nah, jadi karya-karya mereka membuat sendiri. Jadi apa yang diinginkan? Makanya saya bilang kita hanya memberi contoh dan mendukung. Kita tidak menuntut, tapi kita menuntun. Mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban, Ibu Hijrah. Terima kasih. Keren, jawabannya luar biasa Pak Prapto. Ya, sudah jelas ya. Bu Hijrah itu karya best practice-nya Pak Super Toto. Oke, sekarang kita lanjut ke Ibu Bahria atau Ibu Erna dulu. Bu Erna kayaknya udah siap. Dulu boleh. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Hijrah. Menarik sekali memang Ibu, kalau kita berhadapan dengan siswa yang heterogen ya. Memang kita di sekolah saya juga seperti itu. Apalagi sekolah saya mayoritas orang tuanya adalah petani sehingga berladang. Jadi banyak anak-anak yang dilibatkan dalam kegiatan di ladang sehingga proses belajarnya pun
kami harus luar biasa lebih sabar dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin di kota. Perlu saya jelaskan, Ibu, pada proses perjalanan pembuatan perspektif ini, terutama pada prakteknya, memang saya menghadapi masalah beberapa siswa yang perlu bimbingan. Tapi karena saya dekat dengan anak dalam hal dalam arti memang secara pribadi saya dekat dengan anak, jadi saya membimbingnya melalui komunikasi baik itu via WA, via telepon maupun apa. Jadi memberikan semangat bahwa kebersihan adalah sebagai ujung tombak dalam penanggulangan COVID ini. Jadi ayo kita awali dari diri kita gitu. Nanti dan memberikan selalu motivasi dan semangat. Biasanya Ibu Idra ini saya koreksinya setiap seminggu sekali. Jadi saya membuatkan Google Drive di mana anak-anak mengirimkan di sana. Kemudian saya biasanya ngecek, oh ini anak yang belum. Jadi untuk yang belum, ini biasanya sorenya baru saya hubungi seperti itu. Tetapi waktu pagi sebelum pembelajaran, biasanya saya singgung, ayo kegiatan apa yang sudah dilakukan hari ini. Tidak jarang juga anak-anak, Bu saya belum, saya kesiangan gitu. Ya sudah, tapi dalam kelas juga saya tetap motivasi. Artinya saya tidak berusaha memberikan tekanan pada suara saya ketika memberikan bimbingan, tetapi lebih pada memberikan motivasi dan semangat anak bahwa kebersihan ini adalah suatu budaya yang harus kita jaga. Karena bagaimanapun saya rasa, saya berharap suatu saat nanti akan menjadi gaya hidup seperti di kota-kota maju lainnya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Subhanallah, luar biasa jawabannya ya. Jadi kebersihan bukan hanya sebagai bagian dari iman, tapi menjadi gaya hidup yang harus diterapkan oleh baik oleh anak maupun guru juga ya, Bu Erna ya. Luar biasa ya, Bu Ija. Jawabannya kita tunggu lagi satu jawaban dari Ibu Bahria. Silakan Bu Bahria terkait dengan papan prestasi plus. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Hijrah atas pertanyaan yang diberikan. Untuk papan prestasi ini, kita perlu melihat, kita kan sudah ini ya, memilah minat dan bakat siswa. Kita juga sudah melihat beberapa kemampuan siswa yang ada di dalam kelas. Pasti kita sudah tahu ya, bahwa oh ternyata si A bisanya menyapu. Nah, di situ kita sudah buat kriteria di situ. Jadi saya rasa semua anak bisa mendapatkan bintang prestasi. Dan ini juga bisa diterapkan di TK, di SD, bukan cuma di SMP aja. Dan malah saya rasa anak SD atau TK ya, kalau kita iming-imingin ini dapat gantungan bintang prestasi, mereka pasti senang, mereka pasti berlomba-lomba. Tapi bukan untuk berlomba-lomba hanya merebut itu, tapi ada budaya positif yang kita dapatkan dari pemberian bintang prestasi. Ada budaya yang nantinya akan bisa berkelanjutan, yang bisa membuat anak ini menjadi anak yang berbakat, yang tangguh, yang bisa menumbuhkan karakter plus pada diri mereka. Jadi bukan hanya dari segi akademik aja, tapi dari segi apa yang dia bisa. Makanya di kolom yang saya sudah kosongin itu suatu saat nanti kita bisa memberi penilaian apa lagi nih kira-kira yang akan dimasukkan di situ. Jadi kita melihat situasi dan kondisi di dalam kelas. Begitu Bu Hijrah. Terima kasih. Oke, ya luar biasa juga jawabannya ya, sangat mendetail ya. Semoga Bu Hijrah sudah puas ya, Bu Hijrah, nggak usah takut. Kalau belum puas nanti Bu Hijrah bisa bertanya di grup webinar Semangat Berkarya ya. Jadi di situ boleh bertanya. Oke, sedikit lagi nih ada pertanyaan dari Ibu Jen terhadap semua pemateri. Adakah tips menulis best practice biar cepat selesai? Dan kemudian contoh membuat best practice yang tepat. Kemudian cara Bapak dan Ibu membagi waktu antara kegiatan menulis dan kegiatan guru penggerak. Pastinya super padat nih. Wah, Bu Jen terima kasih ya untuk 3 pertanyaannya. Yang pertama, tips menulis best practice biar cepat selesai. Yang kedua, pembuatan best practice yang tepat itu yang bagaimana? Dan yang ketiga, cara Bapak dan Ibu membagi waktu nih biar kegiatannya berjalan dengan lancar, baik sebagai guru penggerak ataupun penulis best practice. Silakan, siapa dulu yang mau menjawab? Bu Erna, Bu Ria, atau Pak Tato?
Silakan Pak Prapto. Ya, silakan Pak Prapto. Singkat, padat, jelas. Terima kasih Bu Jen. Tentunya manajemen waktu itu perlu sekali ya. Jadi dalam penulisan sebenarnya kalau kita melaksanakan secara konsisten ya dan membagi waktunya dengan tepat, manajemen waktu yang pas dan tepat dan strategi yang tepat, insya Allah itu tidak akan begitu lama gitu. Seperti saya sendiri sama juga ya punya kegiatan yang lumayan selain guru penggerak dan selainnya itu juga malam hari kita harus siapkan waktu juga di malam hari. Jadi memang kita harus menyiapkan waktu 1 jam atau 2 jam kalau memang best practice-nya mau selesai. Dan kerjasama kolaboratif dengan anak-anak maupun teman sejawat atau praktisi itu tetap dilakukan karena itulah yang mendukung kita. Dan konsultasi kepada orang yang lebih memahami itu yang harus dilakukan. Terima kasih MD. Oke. Pak Prapto, terima kasih ya. Bu Baria, ada yang mau ditambahkan atau kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya nih, karena banyak pertanyaan di chat box-nya ya. Ada juga Pak Sugeng Subandi yang ingin bertanya ke Bu Baria. Silakan Pak Sugeng, boleh dinyalakan mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sekali dengan apa yang disampaikan sama Bu Bahriah mengenai bintang prestasi. Bisa dikolaborasikan dengan guru lain, dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tunggu Abi. Nanti habis asar, kita sholat asar dulu. Mbak Uri atau Bu Erna minta tolong di-mute dulu yang peserta yang tidak bertanya. Ya, oke. Ya. Silakan Pak Sugeng, dilanjutkan Pak. Hanya masalahnya sekarang kan sedang masa pandemi. Di mana kehadiran anak sekolah itu nyaris nol, meskipun kalau di SMP 6 itu masih ada sih beberapa orang anak itu. Seperti kali budaya yang juga lihat dan sering tahu karena sering. Nah, kalau anak-anak belajar di rumah dengan daring, pemberian bintang prestasi nampaknya sulit. Artinya belum bisa kita laksanakan sekarang, tetapi saya sangat tertarik dengan itu. Ya barangkali nanti minta tolong sama Bu Erna untuk ini dikembangkan di sekolah. Bintang prestasi barangkali nanti juga bisa dikolaborasikan dengan yang lain. Saya Bu Dayang di SMP punya angan-angan untuk membuat semacam corner. Jadi ada semacam pecok ya berbentuk apakah semacam tempat duduk-duduk atau bagaimana yang dimanfaatkan, barangkali tempat yang nyaman dan sebagainya, di mana anak-anak dipersilahkan memanfaatkan itu dengan catatan harus menggunakan Inggris. Oh iya. Itu nanti bisa berkolaborasi dengan berian bintang prestasi. Anak-anak yang memanfaatkan di situ beri dia prestasi dan sebagainya. Artinya kegiatan pemberi bintang prestasi itu bukan hanya untuk apa yang dilakukan Bahri sendiri, barangkali bisa kolaborasikan dengan guru-guru yang lain untuk mata pelajaran yang lain. Saya kira itu. Dan barangkali nanti teman-teman bisa memfasilitasi itu tentang pojok Inggris atau English Corner di Vietnam bisa terlaksana segera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng yang sangat antusias sekali untuk menerapkan penghargaan plus bagi peserta didik dan membangun sebuah tempat-tempat tertentu atau spot-spot tertentu yang sekiranya bisa dipakai untuk kegiatan English Club ataupun untuk memberikan penghargaan pada peserta didik. Gimana Bu Baria? Singkat, padat, jelas. Terima kasih kesempatan diberikan. Terima kasih Pak Subandi. Di zaman pandemi seperti ini, kita kan selalu belajar online nih. Jadi pasti kita akan bertemu dengan mereka di dunia maya, di depan laptop.
jangan berhenti untuk memberikan penghargaan pada anak. Karena hargai mereka, mereka sudah masuk tatap muka dengan kita, itu adalah satu penghargaan. Dan adapun anak-anak yang sudah memberi sudah bisa masuk di classroom kita, di Gmeet kita pada saat pembelajaran atau di Zoom pada saat pembelajaran, beri mereka bintang. Kita buatkan bintang seperti ini loh, buat penghargaan buat kalian yang sudah masuk untuk kalian di hari ini, seperti itu. Jadi mereka melihat nggak apa-apa, di situ kita tuliskan nama mereka. Ini hari ini yang masuk 15 orang kita buatkan. Ini yang masuk hari ini Ibu beri bintang atas kehadiran kalian di dalam pembelajaran. Dan alangkah baiknya, alangkah senangnya pasti mereka pada saat sudah luring, mereka bisa merasakan, bisa memegang bintang prestasi mereka dan bisa menyematkan sendiri di papan kriteria yang sudah kita miliki. Seperti itu Pak. Oke, keren. Ya, luar biasa ya Bu Bahria atas jawabannya. Pak Sugeng juga terima kasih atas pertanyaannya yang betul-betul menantang ya Pak Sugeng ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi Pak Sugeng, pastinya kita akan ngobrol lebih banyak ya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Ibu Retno. Bu Retno, ini saya simpulkan pertanyaannya karena panjang sekali. Yang pertama, Bu Retno mengucapkan penghargaan yang luar biasa kepada 3 narasumber kita. Luar biasa ya dalam mengemas materi-materi yang menginspirasi kita semua. Nah, Bu Retno ini adalah guru SMK di bagian teknologi, dan ini anak-anak sekarang ini kan memang kurang suka membaca ya Bapak Ibu ya. Dan mereka tuh semangat untuk melakukan praktek belajar secara langsung. Nah, itu yang harus dijawab oleh Bapak Ibu semua. Terus yang kedua, kira-kira motivasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir bahwa karya kita itu tidak atau bukan merupakan karya jiplakan atau mengandung unsur plagiarisme. Ya, silakan dijawab ya oleh Pak Prapto atau Bu Erna atau Ibu Bahria. Silakan. Ibu Erna, bagaimana cara meminimalisir agar karya kita tidak dianggap karya plagiat? Oke. Oke. Terima kasih Bu Dayang. Terima kasih Bu Dayang. Sejujurnya saya tidak pernah berpikir sampai segitu. Maksudnya mohon maaf karena saya benar-benar murni dari praktek yang sudah saya laksanakan. Memang ya. Jadi untuk plagiarisme bahkan kata-kata atau apapun saya berusaha untuk mengalir seperti itu. Memang untuk plagiatisme itu sepertinya memang dekat dengan ketika kita membuat suatu karya gitu. Tetapi saya pribadi selalu berusaha untuk menampilkan originalitas, mengalir begitu saja. Kalaupun ada suatu kalimat yang saya ambil dari tempat lain, saya berusaha menuliskannya diambil dari itu. Misalkan seperti itu, Ibu. Jadi saya selalu menghargai apa yang dari pernyataan atau kalimat yang saya ambil dari orang lain itu, saya selalu dikasih di belakangnya misalkan diambil dari siapa gitu. Ya, jadi untuk berarti memang ada penulis yang disebutkan. Ya, setuju. Jadi jangan pernah lupa untuk menuliskan sumbernya ya, atau kutipan yang dikatakan oleh siapa atau teori dan konsep yang telah ditulis oleh penulisnya. Tetap itu harus disertakan supaya kita memang menghargai sebuah hak cipta atau karya cipta. Bu Erna, Bu Bahria, ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa dijawab di chat box-nya ya, karena kita sudah ingin membuat ini pernyataan closing, dan ini akan disampaikan oleh Bapak Kadis Dikbud Pora dari Penajam Pasir Utara. Kita sambut Bapak Alimuddin. Silakan Bapak Alimuddin untuk memberikan kita penyemangat, kemudian nasihat dan inspirasi agar kita tetap bersemangat untuk berkarya di tengah pandemi. Pak Alimuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak inspiratif untuk kita semua. Terima kasih Bu Dayang. Saya 70%, 60% saya ikutin acara tadi karena saya sambil nemanin teman-teman guru penggerak yang
persiapan untuk Loka 7 dan 8 ya. Mereka kelihatannya bikin lagu-lagu tuh di luar tuh. Mungkin agak sedikit kedengaran di dalam, karena saya masih di kantor juga. Baik, Bu Dayang, terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan sekalian, saya memantau semua tadi, mendengar pernyataan teman-teman tadi, berkarya tanpa henti. Berkarya tanpa henti. Ini sama dengan yang kita lakukan tahun lalu, pandemi bukan halangan untuk berkarya. Kira-kira seperti itu. Dan ini must always do lah gitu ya. Ya. Nggak boleh kita berhenti hanya gara-gara kondisi yang tidak menentu. Oleh karenanya, saya sih berharap teman-teman itu berani out of the box ya. Ya. Kalau kita out of the box itu berarti kita berkarya. Kalau kita biasa-biasa saja, tadi ada yang menyangkut mengkaitkan dengan plagiat. Mungkin istilah yang perlu kita acu ya di dalam pemerintahan kita, aculah ATM itu. Acu, tiru, modifikasi. Ketika kita modifikasi, insya Allah itu bukan plagiat gitu ya. Tadi Bu Erna juga sudah menjelaskan gimana tata cara penulisan yang baik. Saya mau cerita suatu ketika saya ujian tesis ya 2002 ya di Universitas Pajajaran ya. Saya dibentak oleh penguji, saya dituduh plagiat. Tapi saya lagi-lagi pada saat itu mungkin masih muda ya, nggak bisa menahan emosi, sehingga malah profesor saya tantang gitu ya. Harusnya saya mungkin dapat cum laude, akhirnya saya nggak bisa dapat itu. Jadi tergantung dari mana kita melihat kejujuran kita sebagai penulis gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa dapat berapa gitu ya. 3, berapa 6 kalau nggak salah, atau 56 apa 65 waktu itu. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa perlu kita pahami semua, pemberian penghargaan kepada peserta didik atau kepada siapa saja itu merupakan kebutuhan manusia. Ya, mau seperti Bu Dayang tadi bilang mengucapkan terima kasih saja sudah cukup gitu ya. Tapi penyampaian itu harus disampaikan dengan ikhlas. Ketika saya belum menjadi kepala dinas beberapa tahun yang lalu ya, belum menjadi kepala dinas pendidikan, saya berani datang ke sekolah untuk meluruskan kadang-kadang begini Bu Dayang. Suatu ketika anak saya yang perempuan itu akhirnya anak saya jadi korban. Suatu ketika waktu itu anak saya sekolah di SD 01 Penajam ya. Suatu ketika hari Senin dia pulang sedih. Waktu itu kalau nggak salah baru naik kelas 5. Dia bilang ke saya, Pak, tadi teman saya waktu upacara dipanggil loh maju ke depan. Saya bilang, kenapa nak? Enggak, dia sih memang juara 3 baca puisi di tingkat provinsi. Oh gitu. Terus kenapa? Loh saya kan juara 3 nasional Pak, renang indah. Kok aku nggak dipanggil? Nah hal-hal seperti itu seorang pendidik itu harus jeli melihat persoalan-persoalan. Jangan sampai memberikan penghargaan ke satu sisi, kemudian membunuh karakternya peserta didik yang lain. Ya, akhirnya guru olahraga ini saya panggil, kok anakmu nggak kamu panggil? Itu juara nasional itu lebih tinggi grade-nya daripada juara provinsi. Tapi bukan persoalan tinggi atau tidak, yang sampaikan Bu Baria itu tadi itu bahwa berikan penghargaan kepada orang lain atau siapapun yang memang memberikan sesuatu yang berharga pada lingkungan, pada dirinya sendiri atau pada kelompoknya gitu. Kemudian tugas seorang pendidik saya pikir bukan semata-mata memberikan penghargaan. Ada kata pendidik di situ ya. Coba digarukin punggungnya Bapak itu dulu, Pak Lukman digarukin. Ya. Apa tadi ya? Semangat jadi Bapaknya Pak, sekedar... semangat ikut webinar. Iya. Silakan Bapak. Pak di unmute dulu Pak. Mic-nya Pak, di unmute. Ya, silakan. Jadi tugas kita sebagai pendidik bukan hanya sekedar memberikan penghargaan kepada peserta didik. Tetapi karena di situ ada kata pendidik, maka ada 2 hal yang perlu kita berikan. Reward and punishment, tentu dalam bentuk yang berbeda. Jangan sampai kita selalu terpaku pada penghargaan. Punishment pun harus kita berikan, karena dengan memberikan punishment itu juga bagian daripada mendidik ya, mendidik peserta didik. Kemudian tadi Bu Baria juga menyampaikan aset gitu ya, aset.
Iya, saya sependapat dengan itu. Kita harus peka terhadap kondisi internal dan eksternal kita. Dan saya juga setuju dengan Pak Sugeng tadi ya. Sebaiknya besok-besok mungkin yang kita bahas itu adalah ini kondisi saat ini tuh, kondisi saat ini. Tadi literasi bagus, itu saya lihat dalam kondisi yang normal gitu ya. Tapi kondisi saat ini ketika ada pertanyaan Pak Sugeng bagaimana memberikan penghargaan kepada anak-anak sementara kita nih daring-daring ini. Satu sisi saya senang juga dengan Pak Sugeng ini. Tapi satu sisi saya bertanya ini, Bapak melakukan home visit atau tidak nih? Kalau melakukan home visit itu berarti ketemu sama murid itu. Tapi kata kuncinya dari Pak Sugeng itu dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita memberikan reward kepada anak-anak kita gitu ya. Kemudian penggunaan aset. Saya pernah diskusi, saya Budayang dengan teman-teman guru penggerak. Saya masuk di grupnya, saya selalu kalau ada hal penting saya diskusikan. Kemudian kelihatannya kita baru sampai pada aset yang tersedia gitu. Pertanyaan saya itu nanti ketika aset itu tidak tersedia, apa yang harus kita lakukan? Itu persoalan di lapangan itu pasti akan kita temukan. Ya, kalau berupa benda itu mungkin gampang kita dapat. Yang tidak berupa benda, ini teman-teman harus memikirkan. Ini saya sampaikan kaitannya dengan target Merdeka Belajar, target Profil Pancasila, target untuk kita bagaimana bakat minat siswa. Tadi Bu Baria tadi sudah menjelaskan itu, cuma tidak dijelaskan A, B, C, dan Z-nya. Tapi saya tahu karena Ibu ini pencinta seni, mungkin mau ngomong seni tapi malu-malu gitu ya, memberikan penghargaan gitu ya. Sudah saatnya kita, teman-teman guru-guru saya ini, mampu melihat karakter siswa itu. Sehingga anak-anak ini paling tidak kita sudah berbicara dengan orang tuanya, terkhusus pada siswa, nak nanti kamu bagus ke sini loh, ini bagus ke sini loh, kamu punya bakat dan segala macam. Itu memberikan motivasi. Oleh karena itu, saya berharap di tahun depan untuk BPU, tapi ya mohon maaf, tahun depan saya akan kembangkan lagi seni budaya. Tahun ini saya full dengan olahraga. Hingga saya ingin menciptakan, memandu bakat-bakat anak-anak itu secara profesional, termasuk pelatih-pelatih profesional. Seni budaya tahun depan saya juga akan lakukan hal-hal yang demikian, supaya anak-anak kita katakanlah kemudian tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan, tetapi dia memiliki sebuah potensi, memiliki sebuah skill yang luar biasa, mungkin dia bisa menghidupi dirinya sendiri, mungkin dia bisa menghidupi keluarganya dan lain-lain. Ini pengalaman karena saya beberapa anak-anak didik saya yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan, alhamdulillah dia jadi pemain profesional di Liga 1, Liga 2 gitu ya. Nah, itu tidak ditemukan pada saat dia besar gitu. Tapi usia 9 tahun kami didik dia di SSB, 12 tahun dan seterusnya sampai berprestasi tingkat nasional. Dan diantaranya ada 6 orang yang sudah jadi polisi melalui jalur prestasi seperti itu. Nah, tugas guru saya pikir tidak sekedar untuk mata pelajaran ya saat ini gitu, tidak cukup. Tadi ada juga tuh yang tanya ke Bu siapa tadi saya lupa, Bu Erna kali ya. Bahwa yang guru SMK tadi itu betul sekali itu, bahwa sudah saatnya sekarang kita melihat potensi peserta didik dan kemudian kita arahkan kamu maunya ide apa, kalau kamu ke sini ya, perdalam pelajaran ini ya, dan lain-lain seperti itu. Tapi Budayang, saya percaya teman-teman guru penggerak paling tidak saya lihat sudah memiliki mindset yang berbeda ya, jauh berbeda dibandingkan teman-teman yang lain. Tinggal nanti bagaimana mengemas, bagaimanapun ya guru-guru ini kan pemimpin pembelajaran ya. Saya kemarin cerita dengan beberapa guru-guru penggerak, Anda itu pemimpin pembelajaran, tapi belum menjadi pimpinan pembelajaran. Bedakan antara teori leadership dan teori manajemen ya. Nah, ketika teman-teman guru penggerak harus juga memahami fungsi-fungsi manajemen, sehingga pada saatnya nanti sama Budayang saya udah cerita tuh antara saya senang dan tidak senang ketika guru-guru penggerak ini, karena saya menjadi tim ya, kalau bilang ya tim, kalau boleh saya bilang tim ya, soalnya hanya 11 orang kepala dinas Indonesia diundang untuk merumuskan kebijakan pemerintah pusat terhadap guru penggerak kita ini. Nah, setelah ini kan mereka akan diangkat menjadi kepala sekolah ya. Jadi Anda semua nanti akan diangkat menjadi kepala sekolah, tapi saya nggak mau, saya nggak mau, saya nggak setuju. Saya minta mereka 2 tahun dulu mengajar sebagai guru penggerak, karena Anda sudah dididik untuk menjadi guru penggerak, nanti baru tergerak tapi belum bergerak kan gitu ya. Kami punya lagu,
bergerak gitu. Jadi harus Oh ya, belum ya. dia harus melakukan transfer of knowledge dulu kepada guru-guru yang lain. Ya. Dan tidak semua juga guru-guru memiliki bakat untuk menjadi pemimpin yang seperti yang saya maksud tadi, jadi kepala sekolah dan lain-lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap banyak, jujur aja, saya berharap banyak dengan teman-teman guru penggerak itu ya. Dan saya berharap mereka mampu melakukan pengimbasan kepada yang lain. Dan untungnya di PPU ada guru penggerak, ada sekolah penggerak gitu ya. Balikpapan belum, Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Ada itu, dan ini menjadi momen yang baik untuk membuat sebuah leverage lompatan jauh kita untuk supaya bisa kita sejajar dengan Balikpapan lah, daerah mana lah. Karena kalau kita tidak melakukan lompatan-lompatan jauh, ya kita tidak akan sampai kiamat, kita tidak akan pernah mensejajarkan diri dengan Balikpapan. Dengan guru-guru penggerak ini saya berharap seperti itu. Walaupun kondisi pandemi, banyak membaca, kalau ada waktu banyak menulis. Karena dengan menulis bisa berkreasi. Saya dulu setiap bulan tuh wajib beli buku satu. Istri saya ngomel-ngomel. Lu itu beli buku tapi nggak dibaca. Tapi paling tidak ketika saya membaca judul buku, insya Allah saya bisa memahami apa sih yang dimaksud dalam buku itu gitu ya. Kalau paling nggak baca judulnya dulu ya Pak. Paling judulnya dulu. Baca judul dulu. Ya. Judulnya, kemudian baca sinopsisnya apa sih dimaksud buku. Iya benar, siap. Ya, karena paling tidak kita juga punya gagasan ya, punya pendapat terhadap sebuah objek, sebuah subjek dengan sudut pandang yang berbeda. Beranilah untuk menceritakan itu yang saya bilang out of the box lah gitu ya. Berani untuk sekali-kali berpikir dari belakang, jangan dari depan terus. Kalau dari depan terus, maka kita akan hanya bisa menjadi para follower, tidak menjadi leader. Nah itu yang disampaikan Pak Guru. Terima kasih Bu Dayang. Keren banget. Jadi memang kita diharapkan untuk menjadi leader ya, not follower. Kalau leader itu menginisiasi sesuatu, tapi kalau follower dia mengikuti inisiasi dari orang lain. Ya, wah ini luar biasa ya, super sekali dari Pak Kadis Dikporak Kabupaten PPU Bapak Alimuddin. Bapak, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kedatangan Bapak yang sudah memberikan kita motivasi, walaupun ini forum webinar, tapi tidak kalah menariknya dengan forum tatap muka yang lain ya Bapak, di mana kita di sini bersama, saling memberdayakan, saling memberi, dan saling menginspirasi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Alimuddin, Kadis Dikpora Kabupaten PPU. Terima kasih Bapak atas kedatangannya, dan bergerak terus kita Pak untuk Indonesia maju. Ya, siap. Saya izin ikut teman-teman. Siap Pak. Kegiatan teman-teman yang lain. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Alimuddin sekali lagi. Ya, baik Bapak Ibu, ini sudah ada diskusi yang menarik sekali ya yang saya lihat di chat box terkait dengan plagiarisme, dan juga ada beberapa pertanyaan teman-teman yang juga tidak kalah menantangnya ya, dan ini memang harus dijawab oleh para pembicara kita ini. Boleh dijawab secara chat box aja atau dijawab secara langsung ini, tapi dengan singkat, padat, dan jelas. Itu ya teman-teman ya. Jika ingin menjawab silahkan menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Untuk Ibu Sarina, ini ada bintang online, saya singkat Bion. Alhamdulillah sudah saya terapkan dalam pembelajaran online saya dan sangat efektif dan sejalan ya dengan materi yang disampaikan oleh Bu Baria. Terima kasih ya Bu Sarina. Ada juga Bu Nira Surya, luar biasa guru-guru hebat ini, mantul. Penggunaan bintang itu dulu saya gunakan saat menjadi guru ketika memberikan penilaian pada peserta didik. Ada juga dari Bu Rosna, sehat dan sukses selalu ya Bu Dayang, amin amin ya robbal alamin. Bu Baria, Bu Erna, dan Pak Toto, tetap semangat selalu dalam berkarya, luar biasa hebat. Terima kasih Bu Rosna atas supportnya, sudah dijawab oleh Bu Erna.
Di sini ada diskusi dari Pak Sugeng juga dan Bu Nira terkait dengan plagiarisme, dan di sini diskusinya sangat mantap sekali ya, sangat menantang ya. Ada yang plagiarisme untuk sekedar memodifikasi dan ada juga plagiarisme yang dilakukan secara mutlak. Nah, itu semua kembali kepada para penulis ya. Ketika kita mampu menulis berdasarkan apa yang kita lakukan di lapangan, insya Allah itu jauh lebih menantang dan lebih utama ya. Nah, kemudian juga ada ini pertanyaan dari Bu Siti Sohra. Bu Siti Sohra masih nyimak? Bu Siti Sohra? Oh, Bu Siti Sohra sudah keluar dan oke. Ya, seperti itu ya teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para pembicara? Silahkan. Oke. Oh, tidak ada ya. Oke, jika sudah tidak ada, ya sekali lagi saya sebagai moderator sekaligus keynote speaker mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bertanya, terima kasih yang sudah hadir di sini menyemangati kita bahwa ketika kita mau berbagi dengan orang lain, itu artinya kita menambah imunitas untuk diri kita sendiri. Kesehatan itu adalah ketika kita mau berbagi, kesehatan itu adalah ketika kita mau meluangkan waktu untuk bersama belajar dan menginspirasi. Sekian ya dari saya, Dayang Suryani, sebagai moderator dan keynote speaker. Salam hebat dari saya dan juga Pak Toto, bisa saya goodbye dulu? Pak Toto, Bu Bahria, dan Bu Erna. Silakan. Terima kasih semua guru hebat. Semoga kita bisa saling berbagi. Ya, oke. Waalaikumsalam. Silakan Bu Erna untuk say goodbye dulu dengan Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kita senantiasa sehat dan insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Oke. Iya, silakan Bu Bahria. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman guru-guru hebat yang ada di sini. Semoga suatu saat nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa untuk webinar seri 3, MD akan berbagi bagaimana tips menulis best practice yang mudah dan applicable dan mudah diterapkan di sekolah ya. Jadi tunggu saja info selanjutnya hanya di grup WhatsApp webinar Semangat Berkarya di Tengah Pandemi. Saya Dayang Suryani mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini, atas partisipasinya untuk bertanya dan menggali lebih dalam tentang best practice. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang mendatang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Hebat semua. Bisa fotoin Oh, foto ya, foto dulu ya. Kita foto dulu bersama ya. Oke, foto bersama Mbak Uri. Bu Jen, tolong difoto juga ya. Saya pakai Kita foto kamera. bersama. Iya, pakai kamera boleh. Ya, kita foto dulu teman-teman semuanya. Pasang videonya ya teman-teman ya. Bu Baria tolong. Pak Toto silakan. Sudah dibuka tapi nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Oke, kita foto dulu ya. Untuk halaman 1 dulu. Bu Yeni minta tolong ya Bu Yeni. Oke, Bu Yeni jempolnya sayang. Iya, oke. Ya, halaman 1 kita sarangeo dong. Sarangeo. Sarangeo Pak Sugeng. Bu Nira. Sarangeo. Oke. Wijra. Oke. Sarangeo. Oke. Sekarang halaman 2. Pak Lukman, semangat ya. Halaman 2. Banyak yang nggak buka. Banyak yang nggak kebuka ya? Buka Iya, dong betul. videonya. Sarangeo. Udah sore nggak mau buka-buka dia. Sarangeo, halaman kedua. Jaringan. Oke, ya. Sudah Bukanya halaman tadi kedua. malam Sekarang itu kita ke halaman ketiga. Sarangeo. Oke. Halaman ketiga yang udah buka ya, Bu Ira Haris, terima kasih. Bu Desi sudah buka videonya, terima kasih. Oke, halaman keempat. Oh, ternyata sampai halaman ketiga. Bu Tuti, terima kasih sudah buka videonya. Oke, Bu Ira, Bu Desi, Bu Erisa, makasih. Bu Venesia, Bu Ramia, Bu Martuti, Bu Wiwi, Bu Rahmi, Bu Rum, Bu Rumbina. Oke, iya, terima kasih Bu Nira, Bu Endang, Bu Jen, Bu Ria, Bu Yeni.
Bu Siti Darmiah, Ibu Wira, Ibu Masita, Ibu Aser, mohon maaf namanya tidak ada, Bu Endang, terima kasih, Pak Tajudin, terima kasih, Bu Retno, Bu Hijrah, Bu Hijrah masih stay dia, Pak Lukman, Ada Bu semangat ya Hijrah, Pak ada Lukman ya. Bu Jin. Oke, Pak Lukman, terima kasih, Bu Endang juga, terima kasih, Dan Pak Tajudin, semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Suprapto, terima kasih Bu Jin, makasih Bu Jin. Terima kasih Bu Jin Bu ya. Imaroh, makasih. Ya. Sama Bu, terima kasih atas Makasih. ilmunya. Makasih Bu Iya, Endang. sama-sama. itu juga. Makasih Bu Mohon izin Rahmi. oleh Bu. Iya, Assalamualaikum. makasih ya. Makasih Iya. MD. Tunggu Terima tipsnya kasih nih Bu Bu Ratna, ya. iya Bu Ratna, Bu Rat- makasih. Oh, Bu Ratna masih pakai Terima masker. kasih Bu Ratna. Pak Toto, Ratna tuh Pak dia Toto, Pak. Ya Bu. salam dari Vira, dari Akmal. Ye, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Ya. Ya, oke. Oke. Bu Erna, Bu Bahria, Pak Prapto stay di sini masih ya. Bu Bahria mana Bu Erna? Bu Yeni stay juga ya? Izin live ya Bu Dayang ya. Oh boleh, Bu boleh. Jin, makasih Bu Jin. Jen, makasih Bu Terima kasih Jen. Pak Prapto. Sama-sama Bu Jin. Pak Sofian, Pak Tajudin, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Oke, Bapak Ibu, iya, terima kasih. Bu Masita, terima kasih ya. Bu Siti Darmina, makasih. Bu Fitriani, makasih semuanya. Bu Masita, makasih ya. Bu Siti Darmina, makasih. Dadah. Makasih ya, sudah datang. Nanti kita belajar lagi ya untuk best practice. Oke. Ya minum-minum dulu dong pembicaranya. Minum dong. Oh iya, ini bisa minum. Minum dulu Bu Baria. Bu Baria nggak bisa minum loh tadi. Terima kasih Pak Ahmad, Bu Eni, Bu Wiwi, Bu Tuti, Bu Pak Tajudin. Bu Putri Dewi, terima kasih ya. Makasih. Bu Wiwi, makasih ya. Iya. Pak Muslan, makasih Pak Muslan. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Ahmad masih ada di sini. Oke. Sebentar ya, MD ini dulu ya. Iya, pintar ya, makan sendiri ya. Gitu caranya. Pak Toto, makasih. Nggak apa-apa Pak Toto, santai aja Pak Toto loh, biasa aja. Oke. Awan. Iya, nggak apa-apa. Orang kelihatan dari sini. Ya, nggak apa-apa. Enjoy. Ini belum makan, tahuan nih. Harus makan, Pak Toto. Ya Bu, makasih. Iya. Bu Nurmala mana ya? Bu Nurmala latihan kayaknya Bu. Oh iya. Latihan apa? Latihan padu. Paduan suara dia Bu. Ya, sebentar ya saya keluarkan dulu ya ini ya yang untuk ini teman-teman yang masih ada di sini ya. Bentar ya. Oke. Pak Toto, Bu Erna juga bisa bantu mengeluarkan ini, nggak apa-apa. Kan sudah selesai juga ya. Dan saya ada orang luar. Oh, Pak Misman. Ya. Dikeluarkan, tak tolong ya. Oke. Ada. Saya mengeluarkan orang. Iya, nggak apa-apa. Kan ini karena sudah selesai acaranya. Iya, Pak Misman satu lagi. Kalau guru hebat Kaltim jangan dikeluarkan ya. Oh. Itu tim saya, jangan dikeluarkan. Ya. Mbak Wuri masih dengar MD? Oke, nggak apa-apa. Ya, makasih ya teman-teman ya sudah mau berbagi. Ya Allah, MD bangga banget ya dengan Bu Bari ya, Bu Erna, Bu Yeni, Pak Toto, Bu Nurmala. Pokoknya sudahlah 2 jempol. Terima kasih MD. Ya, pokoknya tadi ya sudah bagus. Yang penting tetap percaya diri, tetap semangat. Pokoknya nanti kalau sudah loka karya 7 atau 8, kalau sudah orang bertanya udah nggak ragu-ragu lagi dah karena sudah ada pengalaman belajar. Karena memang kalau kita nggak berpengalaman dalam belajar, mungkin kita nggak bisa bicara seperti ini. Dan ini penting banget ya supaya kita sebagai guru bukan hanya tadi bilang Pak Alimuddin stay di comfort zone, tapi juga bisa out of the comfort zone. Nah itu penting supaya kita
bisa saling memberdayakan gitu aja sih. Bu Yani ya, makasih ya saya sudah mau hadir saya. Gimana Pak Toto perasaannya setelah ini? Setelah Ya, Iya. alhamdulillah sebenarnya. Tapi tidak di luar skenario. Banyak hal-hal yang tidak tersampaikan dan terburu-buru kesannya saya tadi. Dan saya juga lega, ya alhamdulillah akhirnya bisa menampilkan walaupun awalnya bisa enggak gitu. Hebat banget beneran. Terima kasih MD sudah memberikan sarana untuk bisa berbagi. Ya, walaupun awalnya berat memang sih karena itu kesibukan ternyata memang harus dipaksa memang. Iya, memang betul harus dipaksa. Ya, makasih ya Pak Toto, sama-sama ya. Bu Baria? Aduh, nggak bisa ngomong MD. Apa ya? Terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari MD. Detik-detik menjelang jam 2 dikasih support, dan itu apa ya, skenario semua itu di luar maksudnya apa ya, berhamburan di kepala, tidak ada yang tersimpan rasanya. Tapi ya itulah tadi, semaksimal mungkin saya memberikan yang terbaik, dan ya saya nggak tahu apakah itu terbaik bagi semua orang, tapi ya itulah kemampuan saya MD hari ini. Ya, kemampuannya luar biasa, tangan. Tepuk tangan. Bu Baria sama Pak Alimudin. Iya, nggak apa-apa loh, Pak Alimudin loh mendukung. Itu bagus, luar biasa. Bu Erna, perasaannya? Terima kasih ya Bu Baria, mantap. 2 jempol. Ya, terima kasih Bu. Perasaannya ya senang sudah terlewati, dan saya juga senang tadi kepala sekolah saya mengapresiasi, terutama hadir bersama rekan-rekan juga. Nanti kita kerjasama Bu Ria, karena Pak kepala sekolah saya sudah kode-kode itu. Iya, sudah kode-kode. Kalau tatap muka boleh itu nanti, karena memang Pak Sugeng sangat support sekali kalau untuk masalah pembelajaran yang positif. Terima kasih Bu Dayang sudah berbagi ilmu, pengalaman, serta ya banyaklah membantu saya selama ini, juga teman-teman semuanya pokoknya. Terima kasih semua ya. Semoga ya nanti di Lokakarya terus berlanjut ke sudah lulus semua, kita masih tetap berkomunikasi dan bersilaturahmi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Erna, barokallah. Sampai MD, mungkin kita tidak akan seperti ini ya teman-teman. Jangan meneteskan air mata dong. Kenapa? Kenapa Bu Baria? Jadi pembicara ini baru pertama kali MD, sampai teman-teman di Makassar aja udah sampai nonton dan memberi support. Ini tidak pernah terbayangkan. Terima kasih MD atas kesempatan yang diberikan. Tanpa bertemu dengan orang hebat, kita tidak akan menjadi orang hebat juga. Alhamdulillah. Iya, barokallah Bu Ijra, nanti kalau di surga panggil nama aku ya, biar aku bisa masuk surga cepat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu aja Bu Baria. Jadi kalau kita niatkan untuk menolong orang, ya lakukan setulusnya, lakukan seluas-luasnya seperti itu. Jadi nggak pernah ada kata apa ya, ibaratnya aku capek ngajarin teman-teman, enggak, karena ini sebenarnya kalau aku ngajar teman-teman tuh imunitas bagi MD sebenarnya. Ya alhamdulillah sampai saat ini MD masih kuat, masih sehat, itu semua karena memang itu hadiah Allah karena kita sering berbagi. Itu aja Bu Baria. Jadi memang kalau kita ilmunya dipegang sendiri mungkin nggak akan sampai sekuat ini. Dan itu semua kan karena Bu Baria doain MD, Bu Erna, Bu Yani, Pak Toto semuanya doain MD, Bu Nurmala. Nah itu yang membuat MD sampai saat ini masih kuat. Teman-teman di sekolah juga tuh banyak tadi loh guru SMA 1 datang semua. Cuma mungkin karena waktunya tuh karena waktunya terbatas. Padahal teman-temanku itu kan vokal semua. Jadi karena waktunya terbatas mereka jadi nggak memberikan pertanyaan banyak lagi karena memang waktunya terbatas 1 jam aja karena memang 1 jam ini menurut MD simple but touch, simple sederhana tapi menyentuh. Jadi kita kalau banyak-banyak itu waktunya nanti malah nggak konsis, nanti malah kesana kemari.
Cuma tadi kalau misalnya Pak Alimuddin ngomong nggak mungkin kan MD nyetop kan, jadi MD, "Oh iya Pak, ya Pak." Oke, tadi juga MD mau ngasih kesempatan buat Pak Sumardiana untuk bertanya, cuma nanti aja, di Loka Karya aja. Tuh Bu Yeni udah senyum-senyum tuh. Ya Bu Yeni ya? Oke Bu Yeni. Oke Bu Yeni, gimana Bu Yeni belum ceritakan perasaannya sama teman-teman? Ceritain sedikit. Cerita apa Bu? Keren, teman-teman hebat semua. Ibu perasaannya Perasaan Ibu Bu Yeni. Yeni. Bu Yeni kan Perasaan duluan. apa? Bu Yeni kan Ya, duluan, Pak. seri 1. Perasaan saya pastinya deg-degan Bu. Sekarang maksudnya sudah lega Kalau nggak? sekarang ya tenang, karena sudah ngeliatin teman-teman, bukan yang menjadi presentasi. Saat itu Bisa tersenyum. Saat itu maksudnya Bu Yeni setelah memberikan presentasi, bagaimana perasaan Bu Yeni? Maksudnya kita flashback aja, saat itu gimana? Yang pasti sudah pada saat itu saya memberikan presentasi ke teman-teman apa yang saya punya, ya awalnya sudah lega apa yang saya mau sampaikan, ya kemudian ya tentunya apa ya Bu, ada walaupun hal sesimpel yang saya buat, tapi bisa diberikan ke beberapa orang, setidaknya seperti itu sih Bu. Saya sudah bisa memberikan hal-hal yang menurut saya itu sudah baik. Biasa keren, kita jempol dong. Sarangnya juga. Guru penggerak, jangan ada yang mundur. Guru penggerak, ayo maju-maju. Guru penggerak, jangan ada yang mundur. Lagunya MD. Iya, terima kasih ya Pak Prapto sekali lagi. Makasih Bu Erna, Bu Baria, Bu Yeni. Yang penting nanti kalau sudah selesai program ini, jangan pernah berhenti berkolaborasi sama teman-teman ini. Maksudnya ini jangan dilupakan grupnya. Kalau teman-teman melupakan MD tidak masalah. Tapi kalau grupnya ini jangan lupa, karena ini sesama grup penggerakan. Jadi harus saling berkolaborasi, berkoordinasi, supaya nanti bisa majunya sama-sama. Karena nanti ke depannya yang bergerak itu guru penggerak, bukan MD. MD sudah memberikan ilmu, walaupun mungkin ya belum 100%, tapi paling tidak ketika melihat teman-teman ini sudah berkarya, itu MD sudah luar biasa senang ya, lega rasanya sudah bisa melihat teman-teman berkarya, berbagi, dan menginspirasi. Ya gitu ya teman-teman ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk refleksi dan MD, evaluasi. nanti minta rekamannya ya. Oh ya boleh. Ya ini nanti di-convert dulu sama tim. Nanti, oh ya satu lagi. Nanti kalau ada ajang Teacher Award, jangan sampai nggak ikut. Harus ikut ya. Ya ikut ya, karena persiapannya panjang. Dan jangan bilang, ah temanku aja. Jangan kayak gitu. Karena ini sudah jadi guru penggerak, sudah guru yang jadi pemateri juga. Dan memang harus ikut. Ya temannya juga diajak nanti ikut ya. Karena 80% online dan 20% itu offline. Ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa maju ke top 5 dan siapkannya memang dari sekarang. Itu karyanya bisa diajukan untuk ikut ajang Teacher Award ya. Oke, terima kasih sudah datang di sini. Kita baca doa. Alhamdulillah sudah selesai semua kegiatan kita. Pak Prapto dipimpin. Baik teman-teman, kita berdoa. After activity, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya.